Ibu, perkenalkan kami dari Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu meat mapping gagal ginjal akut. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Repa dengan MPN 24220160 sebagai moderator. Selanjutnya, Selanjutnya, perkenalkan nama saya Natalin Desti dengan nomor NPM 24220101. Perkenalkan, nama saya Nurjuita Maharani, NPM 2422010052. Selamat pagi, sebelum perkenalkan, saya Nurhafiza Agustin dengan NPM 2422010053. Perkenalkan, saya Pauleta Firza Zain Jermandita dengan NPM 2422010054. Perkenalkan, saya Preti Chola Impua, NPM 2422010055. Perkenalkan, saya Putri Amanda Mansari dengan NPM 2422011056. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 2422011057. Perkenalkan, saya Rati Prabaningrum dengan NPM 2422011058. Perkenalkan, saya Ragita Pramti dengan NPM 2422011059. Perkenalkan, saya Riswanti Sepnia Bulani dengan NPM 2422011061. baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ada manifestasi klinis. Gagal ginjal akut atau akut. Definisi dulu. Wes. Yang pertama itu ada definisi. GGA merupakan spektrum luas yang meliputi kerusakan ginjal ringan hingga berat yang bersifat akut atau segera dengan gambaran patologis yang berbeda-beda. Secara definitif, GGA adalah penurunan mendadak pada fungsi ginjal yang ditandai dengan peningkatan serum kreatinin atau menurunnya produksi urin. Serum kreatinin merupakan penandaan fungsi ginjal yang didapati pada sampel serum atau darah pemeriksaan serum kreatinin. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya, GGA dapat dibedakan menjadi prerenal 5-60% disebabkan karena hipoperfusi ginjal. Tersering akibat dehidrasi, pendarahan, penurunan curah jantung, dan hipotensi karena sebab lain. Yang kedua itu ada renal 35% sampai 40% disebabkan karena kerusakan akut pada parenkim ginjal, terutama karena nekrosis tubular akut, misalnya disebabkan oleh obat-obatan, zat kimia atau toksin, dan iskemia ginjal. Yang ketiga itu ada postrenal. 5% berhubungan dengan obstruksi akut traktus urinarius. Contohnya batu saluran kencing, hipertrofi prostat, dan keganasan ginekologis. Selanjutnya untuk faktor resiko, peningkatan kadar asam urat dalam darah disebut hiperuresemia yang dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh seperti perasaan nyeri di daerah persendian. Apabila terjadi hiperuresemia, maka fungsi ginjal dalam melakukan filtrasi akan meningkat dan dapat memungkinkan terjadinya penurunan fungsi ginjal apabila terjadi dalam waktu jangka lama. Asam urat yang meningkat di dalam darah tidak diekskresikan oleh ginjal. Hal ini disebabkan glomerular filtration rate atau GFR menurun. Untuk selanjutnya yaitu ada penata laksanaan
Penata laksanaan gagal ginjal akut berfokus pada perbaikan perfusi ginjal, penghentian agen nefrotoksik, dan manajemen komplikasi metabolik. Terapi utama meliputi resusitasi cairan atau kristaloid untuk kasus prenatal, koreksi elektrolit atau asam basa, serta terapi pengganti ginjal atau hemodialisis pada kondisi oliguria berat atau uremia. Bentar. Habis faktor risiko tuh itu loh, motivasi klinis loh. Oh, oh. Lah, Berarti baleni. iya nggak apa-apa nanti dipotong. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis. Gagal ginjal akut atau akut kidney injury (AKI) merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang ditandai terutama dengan gangguan produksi urin seperti oliguria kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam atau anuria. Pasien dapat mengalami keluhan seperti mual, muntah, nyeri perut atau pinggang, tidak nafsu makan, lemas hingga kebingungan dan penurunan kesadaran akibat gangguan metabolik dan uremia. Ketidakmampuan ginjal mengatur keseimbangan cairan juga menyebabkan retensi cairan yang ditandai dengan edema pada ekstremitas dan sesak napas karena edema paru. Selain itu, gangguan elektrolit seperti hiperkalemia dan asidosis metabolik dapat menimbulkan gejala berat seperti aritmia, nyeri dada, kejang, hingga koma. Selanjutnya ada farmakologi. Yang pertama, terapi cairan NaCl 0,9% untuk gagal ginjal akut prerental bertujuan untuk meningkatkan perfungsi ginjal. Yang kedua, diuretik, contoh furosemid bertujuan untuk membantu mengontrol cairan. Yang ketiga, terapi hiperkalemia karena ginjal akut sering menyebabkan kalium tinggi. Dilanjut dengan pemeriksaan diagnostik, serum kreatinin merupakan penanda fungsi ginjal yang didapati pada sampel serum atau darah. Pemeriksaan serum kreatinin menggunakan metode uji reaksi Jeff, kinetik, dan kolorimetri enzimatik. Untuk selanjutnya pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada kreatinin serum meningkat secara cepat, digunakan sebagai kriteria diagnosis menurut pedoman KDIGO. Yang kedua, urea nitrogen atau BUN meningkat. Rasio BUN atau kreatinin kurang lebih 20:1 AKI prerenal. Kemudian 10-15 AKI intrarenal. Yang ketiga, elektrolit serum kalium meningkat, hiperkalemia. Yang keempat, output urin oliguria. Iki apa? Kurang dari apa lebih dari? Lebih dari. Oh. Yang keempat, output urin oliguria lebih dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Yang kelima, FeNA atau fraksi ekskresi natrium lebih dari 1% AKI. Itu kurang dari, bukan lebih dari. Soalnya ke dalam bentuk muncungnya itu. Kurang dari 1% AKI prerenal. Kemudian 2% AKI intrarenal. Untuk selanjutnya, terapi diet tata laksana gagal ginjal akut juga meliputi perubahan pada diet, yakni pembatasan cairan, garam, kalium, dan fosfor.
Namun pada gagal ginjal akut dengan poliuria, kalium dan fosfor mungkin dapat menurun sehingga membutuhkan suplementasi. Kebutuhan nutrisi untuk pasien gagal ginjal akut sangat bervariasi, ditentukan etiologi dan jenis terapi pengganti ginjal yang diberikan jika ada. Selanjutnya ada penata laksanaan gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau AKI berfokus pada perbaikan fungsi ginjal, penghentian agen nefrotoksik dan manajemen komplikasi metabolik. Terapi utama meliputi resusitasi cairan kristaloid untuk kasus prenatal, koreksi elektrolit atau asam basa, serta terapi pengganti ginjal hemodialisis pada kondisi oliguria berat atau uremia. Baik, untuk kasusnya, seorang laki-laki usia 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAK sangat sedikit sejak 2 terakhir. Badan lemas, mual, dan kedua kaki bengkak. Untuk data pengkajian DS, pasien mengatakan urin sangat sedikit, pasien merasa lemas, pasien mengeluh mual. Untuk DO-nya, tekanan darahnya 95/60 mmHg, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, produksi urinnya 250 ml per 24 jam oliguria. Untuk adanya edema ekstremitas bawah, ureum dan keratin meningkat, kalium 5,6 miligram per liter, diagnosa medis gagal ginjal akut. Untuk SDKI-nya itu, yang pertama itu berfungsi ginjal tidak efektif dengan label 0071 berhubungan dengan penurunan sirkulasi, ditandai dengan oliguria, tekanan darah menurun, peningkatan ureum dan keratinin. Kelebihan volume cairan dengan label D0022 berhubungan dengan retensi cairan berlebihan dalam tubuh akibat gangguan regulasi cairan, ditandai dengan edema tungkai, oliguria, ketidakseimbangan cairan. Untuk SLKI-nya yaitu yang pertama, status perfusi ginjal dengan label L02021 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan status perfusi ginjal meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, produksi urin lebih dari sama dengan 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Yang kedua, tekanan darah dalam batas normal. Yang ketiga, ureum dan kreatinin menurun. Yang keempat, tidak ada tanda hipoperfusi atau lemas kurang. Untuk yang kedua, keseimbangan cairan dengan label L03020 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan keseimbangan cairan membaik dengan kriteria hasil. Edema berkurang, berat badan stabil atau menurun sesuai kondisi, produksi urin meningkat, tidak ada sesak napas, dan tanda vitalnya stabil. Selanjutnya untuk psikinya, manajemen perfusi ginjal dengan label I02067, 1. Monitor intake dan output cairan, 2. Monitor tekanan darah, nadi, dan juga perfusi perifer, ketiga observasi jumlah, warna, dan karakteristik urin, keempat monitor hasil laboratorium yaitu ureum, kreatinin, dan juga elektrolit, yang kelima kolaborasi pemberian cairan intravena sesuai program medis, yang keenam
kolaborasi terapi sesuai indikasi medis. Yang kedua, manajemen cairan dengan label I03009. 1. Monitor keseimbangan cairan 1/0. 2. Timbang berat badan harian pada waktu yang sama. 3. Observasi tanda kelebihan cairan yaitu edema, ronki, dan juga sesak. Yang keempat, batasi asupan cairan sesuai program medis. Yang kelima, kolaborasi pemberian diuretik atau terapi dialisis bila perlu. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Ibu.